Nah, ini gampang. Ekspor Indonesia. Ya. Ya nanti penjelasannya nanti langsung contoh aja. Ekspor Indonesia pada tahun ini buku lama ya, buku lama. Ekspor Indonesia pada tahun 1984 menurun ya, tahun 1984 menurun. Hal itu dibuktikan dengan menurun angka ekspor karet dan kelapa sawit ya. Ya, perhatikan ekspor Indonesia pada tahun 1984 menurun. Dibuktikan apa? Dibuktikan dengan menurunnya angka ekspor karet dan kelapa sawit ya, yang dianggap ekspor penting dari ekspor Indonesia ya. Dari informasi ini populasinya apa? Populasinya kira-kira, ayo dicoba, populasinya apa kira-kira? Karet, kelapa sawit 1984 apa? Ini Mbak Suhardini, ekspor Indonesia tahun 1984. Ada ekspor Indonesia menurun. Apa kira-kira? Ya, yes, yang lainnya mendengarkan dulu ya. Ini sudah dijawab 3 orang. Ada yang siapa ini? Mbak Suhartini menjawab ekspor Indonesia pada tahun 1984. Mbak Yunita ekspor Indonesia, Mbak Rihana ekspor Indonesia menurun ya. Yang disebut populasi itu apa? Yang tadi populasi, saya kembali lagi, kumpulan seluruh objek dalam suatu fenomena ya. Nah, kemudian ada lagi populasi harus didefinisikan dengan jelas. Kalau misalnya seperti ini, maka populasinya adalah apa? Yang benar adalah ekspor Indonesia pada tahun 1984 ya. Harus lengkap. Ini adalah populasinya. Populasi. Nah, menurun ini apa? Menurun ini adalah apa? Di populasi ada, perhatikan yang tadi, di populasi ada ciri-ciri populasi, apa? Disebut parameter gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari populasi itu menurun. Ya. Jadi menurun. Jadi ini populasinya. Sedangkan sampelnya apa? Sampelnya. Ya. Jadi ini ada populasi ekspor Indonesia tahun 1984. Ya. Ini jelaskan 1984. Sampelnya apa? Ayo, ada yang jawab? Nah, karena di sini ekspor Indonesia tahun 1984 itu banyak sekali ya, ada ekspor ekspor minyak, ekspor kayu, ekspor dan seterusnya. Di antaranya ini ada ekspor karet dan ekspor kelapa sawit. Bisa dilihat ya tulisan saya ya. Ya, nggak apa jelek, sulit soalnya nulis di sini. Jadi ini ekspor, sebentar. Ekspor. Nah, sampelnya adalah, jadi semuanya ini ekspor semua barang-barang. Nah, yang sampel adalah karet dan kelapa sawit. Ini adalah sampelnya, ini adalah populasinya, semuanya itu. Ya, jelas ya.
Ini ada lagi. Untuk meneliti tingkat pencemaran lingkungan terhadap air di kota Jogja, diteliti tingkat populasi pada Sungai Code ya, yang melewati kota Yogyakarta dengan mengambil 2 meter kubik per hari selama 1 minggu. Populasinya adalah apa ini? Yang nomor 2. Yang nomor 2 dibaca yang jelas dulu. Untuk meneliti tingkat pencemaran lingkungan terhadap air, apa populasinya? Air di kota Jogja, diteliti tingkat polusi pada Sungai Code ya, yang melewati kota Yogyakarta dengan mengamati 2 meter kubik per hari selama 1 minggu. Populasinya adalah apa ini? Yang benar ini ada 2 pilihan ya, Mbak Eeng, air Sungai Code, Mbak Suhartini air di kota Yogyakarta. Air di kota Jogja Sungai Code. Nah, ya, yang benar adalah ya air Sungai Code. Itu aja. Kalau jawabannya air di kota Jogja Sungai Code, ya boleh, cuman kan sudah jelas kalau di Sungai Code adalah air yang di Yogyakarta. Sedangkan sampelnya, nah ini sungai ya, banyak sekali itu ya, diambil ada apa? 2 meter kubik air. Nah, ini adalah sampelnya. Jadi populasinya adalah apa? Air Sungai Code. Sampelnya yaitu tadi 2 meter kubik air per hari ya, selama 1 minggu. Jadi ini diambil per hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai selama 1 minggu. Jangan keliru, 2 meter kubik per hari selama 1 minggu ya. Bukan cuma 2 meter kubik, di sini ada selama 1 minggunya, ini yang penting. Berarti ada berapa? Kalau tiap hari selama 1 minggu atau 7 hari, berarti ada 2 meter kubikan kali 7 ya. Itu diteliti, itu sebagai sampelnya. Dari penelitian air tadi itu bisa dilihat tingkat polusinya. Misalnya bak pertama itu tingkat polusinya berapa, bak kedua berapa, ketiga berapa, sampai ke 7 paling gampang adalah dicari rata-ratanya ya. Selain itu nanti nggak cuma cari rata-rata ya, statistika itu ada standar deviasi ya, dan seterusnya. Tapi yang paling gampang adalah cari rata-ratanya. Sudah, kita lanjutkan. Lanjut lagi. Untuk mengetahui pendapatan pengrajin sepatu Desa Sekarsari, dilakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner pada 50 pengrajin. Jadi paling gampang itu lihat ininya juga sampelnya, 50 pengrajin yang terpilih sebagai responden. Ya, tentu saja ini adalah pengrajin sepatu ya. Populasinya apa? Kira-kira penduduk Desa Sekarsari. Ayo, atau pengrajin sepatu Desa Sekarsari. Ya, bener ya. Jadi
populasinya adalah pengrajin sepatu, ya, bukan pengrajin sepatu tok, tapi apa? Di desa Sekarsari. Jadi sekali lagi populasi itu harus dideklarasikan lengkap, ya. Kalau pengrajin di desa lain gimana? Wong ini menyebarkan 50 pengrajin yang terpilih di desa Sekarsari. Berarti ini adalah pengrajin sepatu di desa Sekarsari. Sampelnya adalah 50 pengrajin atau 50 responden. Ya, itu yang paling gampang, ya. Ada populasi, ada sampel. Nah, ini saya lanjutkan variabel, nggak tahu ini di yang baru ada enggak ya. Ada data discrete, data primer, data sekunder, beda sedikit ini. Kayaknya enggak ada ini. Enggak apa-apa, ini mungkin nanti keluar jadi tambahan untuk yang pakai buku baru, karena di buku baru nggak ada. Variabel itu adalah notasi atau simbol untuk menggambarkan suatu set nilai atau domain atau jangkauan, ya. Jadi adalah notasi simbol untuk menggambarkan suatu set nilai atau domain atau jangkauan. Misalnya tadi itu saya menggunakan X, ya, misalnya untuk apa tadi? Untuk populasi pengrajin sepatu. Jadi misalnya ini X adalah pengrajin sepatu. Misalnya seperti ini. Kemudian saya nanti bisa mencari rata-ratanya, ya, berdasarkan penghasilannya atau kemudian ada jenis variabel, ada discrete, ada continue. Kalau discrete itu nilainya bulat, tahu ya, bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada koma di belakang bilangan tersebut. Kemudian ada continue, berarti ada nilai pecahan 1,25, ya. Kemudian 2,75, ini adalah continue. Ada nilai pecahannya, ada angka di belakang koma. Cuman biasanya ini kalau di sistem Indonesia menggunakan koma, kalau yang Inggris menggunakan titik, ya. Jadi harus tahu. Kemudian jenis-jenis data. Ini ada kuantitatif, ini yang saya jelaskan tadi. Ada numerik, data yang dinyatakan dalam bentuk variabel discrete dan continue. Kemudian ada kualitatif, berupa besaran non numerik, ya. Ini tadi, yang tadi itu, ya, jauh, dekat, besar, kecil dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada konvensi pembuatan. Ke bawah ini kurang sama dengan kurang 5, ini dibulatkan ke bawah, di atas 5 itu adalah dibulatkan ke atas, ya. Ini saya ngambil dari yang buku lama, ya. Tapi ada juga yang lebih besar sama dengan 5 itu ke atas, ada buku lain seperti itu, ya. Saya ngambil sesuai yang di buku UT aja, ya, yang di buku lama seperti ini. Nah, contohnya, sebutkan data yang discrete atau data yang continue. A. Kecepatan kendaraan rata-rata per jam. Ini continue apa? Discrete. Ayo, kecepatan kendaraan rata-rata per jam. Kira-kira data continue atau discrete ini? Continue, ya. Kenapa?
Iya, misalnya ada kecepatan 100 km per jam, tapi juga ada kecepatan 100,5 km per jam ya. Ada kecepatan 50 km per jam, tapi ada juga kecepatan 50,7 km per jam. Jadi karena ada komanya, ini kan 50 sebenarnya koma 00 ya. Ini maka ini continue. Continue saya tulis K gini. Yang B, banyak pelajar di SMA negeri 10. Ini discrete atau continue? Gampang ya. Banyaknya pelajar, nggak ada pelajar. Berapa jumlah mahasiswa UT manajemen? Nggak ada. Jumlahnya 20,5, nggak ada 20,5. Jumlahnya untuk tahun ini mahasiswa UT manajemen 25,7, nggak ada 25,7 ya. Masa orang 0,7 kan nggak ada ya. Nah, banyak pelajar ini discrete ya. Tinggi rata-rata pohon cemara apa? Continue ya. Kemudian gampang nih, panjang jalan raya bebas hambatan, ini juga continue. Berarti ini K, ini K. Nah, ini pembulatan yang tadi 4,2 di unit terdekat. Unit terdekat ini satuan terdekat, jadi nggak ada koma. Kalau dibulatkan jadi berapa ini? Kalau 4,2 kan berarti kalau nggak 4 dan 5 ya. Berhubung ini 4,2 tadi kan apa? Kalau kurang 5 itu dibulatkan ke bawah. Berarti ini 4. 5,32 per 10 terdekat ya. Per 10 terdekat berapa? Per 10, bukan per unit. Berarti ini kalau enggak 1/10 itu apa artinya per 10? Per 10 ya, misalnya 1/10 itu artinya apa? 0,1 ya. 5/10 berarti 0,5 ya. Berarti 5,32 per 10 terdekat. Ini kalau enggak 5,3 ya 5,4 gitu ya. Karena ini di belakangnya adalah 0,02 maka saya pilih yang di bawahnya. 15,326 per 100 terdekat ya, hampir sama ini. Berapa ini? Ya. Kalau enggak 15,32 ya 15,33. Saya pilih yang mana kira-kira? Ya, karena ini 6, nah saya bulatkan ke atasnya jadi ini mudah saja ini. Dan seterusnya. Yang ini adalah ratusan terdekat. Nah, D, ratusan terdekat berapa? 900 ya, benar Mbak Suartini ini. Ribuan terdekat berapa ini? 14.000 ya. Sebelumnya ada pertanyaan sampai di sini.